Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema yang akan kita bacakan sesuai nanti dengan kartu atau kartu yang terbuka ataupun yang terjatuh saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang yang nampaknya saat ini tuh ingin kembali menghidupkan masa lalunya. Maksudnya ya kayak misalkan kalau ini mantan pacarmu, dia lagi bernostalgia nih, bahkan ada keinginan untuk menghidupkan kembali apa yang pernah terjadi di masa lalu. Jadi kayak minta pengen balikan, semacam itulah ya. Jadi aku lihat di sini ada seseorang yang sedang mengenang kembali kenangan-kenangan indah, menghargai keakraban bersama denganmu. Bahkan ada kemungkinan dia ingin bertemu kembali dengan si kamu ini, gitu ya. Aku lihat memang kamu dengan dia ini sempat ada luka ya dari hubungan kalian dan nampaknya sudah mulai pulih atau berangsur-angsur pulih atau memang sudah pulih. Dan aku lihat di sini dia kembali menengok masa-masa indah berdua saat bersama denganmu dulu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ada kemungkinan ini orang mau datang kembali ke kamu. Dan dia ini ciri-ciri orangnya adalah orang yang dulu pernah menjalin kedekatan atau hubungan dengan kamu tapi hubungannya terasa sulit. Ya, hubungannya mengalami masa-masa sulit dalam hubungan ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin memupuk kembali hubungan kalian di masa lalu agar bisa hidup kembali hubungannya kayak gitu. Kalau aku lihat nampaknya kamu dengan dia saat ini tuh sudah berpisah ya, sudah berpisah. Dan ketika kalian berpisah ini ternyata dia merasakan waktu-waktu berpisah ini justru malah kayak banyak merenungi kamu, banyak merenungi apa yang telah terjadi di antara kalian. Dan kemudian karena dia sering merenungi ya, apa yang telah terjadi di antara kalian, terus itu juga dia sering merenungi kamu selama ini setelah berpisah, akhirnya kayak timbul kembali ingin menghidupkan asmara di antara kalian lagi kayak gitu. Jadi kalau aku lihat jadi dia itu kayak meluangkan waktu saat berpisah ini untuk bersantai ya. Selain bersantai dia juga merenungi hubungan kalian dan kamu juga kayak mulai timbul lagi nih perasaan ingin menghidupkan kembali asmara di antara kalian. Kenapa sih kalian berpisah? Karena kalau aku lihat di sini nampaknya kamu dan dia sama-sama membutuhkan ketenangan. Karena kemarin hubungan kalian itu memberikan banyak rasa cemas, kecemasan, banyak rasa stresnya dan juga ada rasa ketakutannya. I don't know ini dalam hal apa. Bisa jadi kecemasannya ya cemas karena masa depan, karena materi, karena restu atau apalah ya. Di sini aku lihat ada kecemasan dan juga hubungan yang ngebuat stres atau memang ada stres secara individu, akhirnya hubungan ini pun terbengkalai. Hubungannya akhirnya tidak memberikan kenyamanan atau kebahagiaan, ditambah lagi dengan adanya rasa ketakutan di hubungan ini. Jadi akibat dari respon terhadap tekanan yang berat di hubungan ini, makanya kalian memutuskan hubungan ini. Bahkan aku lihat kalian sudah memutus komunikasi ya untuk bisa mencari ketenangan masing-masing kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak ada pertemuan, sudah tidak bersama seperti itu ya, sudah tidak terhubung. Nah tapi aku lihat dia kayak pengen terhubung kembali nih ya, karena
karena akhir-akhir ini kan sering mengenang kamu ya, merenungi kamu dan, akhirnya timbul rasa ingin menghidupkan kembali hubungan dengan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia mulai mengingat-ingat kembali alasan, eee, kenapa dia ingin bersama dengan kamu dulu, gitu ya. Jadi makanya di sini aku lihat dia sedang membuat rencana tentang bagaimana untuk bisa menghadapi stres di masa depan, eee, dan apa ya, bisa antara kamu dengan dia menjauhi rasa-rasa stres itu ketika kalian nantinya bisa bersama lagi, kayak gitu ya. Jadi dia pun sadar ya bahwa hubungan ini tuh memberikan rasa stres atau memang kalau ada stres di kemudian hari itu kalian selalu putus hubungan atau menghindar atau ghosting atau jeda. Nah, jadi dia pengen ke depannya kalau memang ada kesempatan, ada, ya ada peluang gitu ya kalian bisa bersama kembali, gimana caranya mempertahankan hubungan itu. Kalaupun ada rasa stres atau hubungan ini ngebuat stres, gimana cara menanganinya. Nah itu sedang dia rencanakan, sedang dia buat, sedang dia pikirkan. Oke, Nine of Swords ya. Jadi kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia kemarin tuh adalah hubungan yang tidak bahagia, walaupun kalian misalkan sudah berkomitmen ataupun belum. Yang pasti aku lihat di sini, kayak hubungan ini tuh sebenarnya sudah berkomitmen ya, walaupun belum menikah. Ya berkomitmen untuk tetap setia, tetap bersama, seperti itu, tapi hubungannya juga nggak membahagiakan. Aku lihat memang ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan ya, karena dia ternyata selama ini menyembunyikan rahasia, menyembunyikan perselingkuhan, dan juga menyembunyikan kebohongan-kebohongan lainnya terhadap kamu. Jadi dia tiba-tiba punya selingkuhan tapi dia nggak cerita, ya dia sembunyi-sembunyi. Terus juga punya masalah apa atau rahasia apa dia nggak pernah mau cerita sama kamu. Nah itu ya, jadi dia juga sering berbohong atau tidak jujur sama kamu selama ini. Ditambah lagi juga ada tanda-tanda kekerasan atau perundungan, baik itu secara fisik maupun verbal, sehingga membuat mental kamu dan emosional kamu itu breakdown. Ya, kamu merasa mental kamu itu benar-benar hancur. Jadi hubungan ini bukan hanya sekedar stres ya, bukan hanya sekedar kecemasan atau ketakutan, tapi juga benar-benar membawa mental dan emosional itu jadi benar-benar kacau ya, hancur, berantakan ya, ada yang mungkin sampai depresi semacam itu. Dan aku lihat di sini selama ini memang kamu mengalami kesulitan menjalani hubungan dengan dia ya, karena stres, karena beban, kamu merasa beban hubungan ini atau ya ada beban ya, sehingga ada gangguan tuh ya, gangguan kecemasan atau bahkan sampai adanya gangguan hormon atau masalah hormon seperti itu. Dan aku melihat bahwa ada rasa penyesalan ya dari hubungan yang sebelumnya ya. Aku lihat mungkin di sini kamu merasa menderita ya dengan hubungan yang kemarin, dan aku lihat di sini ketika dia melihat kamu merasa menderita, terus itu juga akhirnya hubungan kalian berakhir berantakan. Ada rasa malu, ada rasa sedih, ada rasa penyesalan terkait hubungan dia bersama kamu kemarin. Ya, aku lihat di sini kayak dia berharap ada cara untuk merubah masa lalu dia bersama dengan kamu. Ya, ada cara dia berharap bahwa ada solusi, ada cara untuk bisa merubah, hubungan kalian yang kacau kemarin. Hubungan yang memberikan duka dan luka terhadap kamu kemarin itu. Ya, dia berharap ada cara gitu. Karena di sini aku lihat dia menyesal banget, dia merasa malu, dia merasa bersalah banget sama kamu. Oke, King of Pentacles, apakah dia sudah menjadi sosok ayah? Ya, kalau aku lihat di sini ada yang sudah menjadi sosok ayah. Mungkin dia duda atau dia masih punya istri, ya. Atau ini mungkin suamimu, ya. Silakan disituasikan saja. Tapi kalau dia bukan sosok ayah, berarti dia ini seorang pemberi nafkah. Misalkan, ya bisa jadi dia sosok ayah gitu. Tapi kalau dia belum menjadi sosok ayah, mungkin dia pemberi nafkah. Mungkin dia anak pertama atau anak satu-satunya yang bekerja gitu ya, atau anak satu-satunya yang mampu untuk membiayai atau menafkahi keluarganya. Dia sosok pendamping bagi keluarganya, jadi mungkin pengganti sosok ayah ya. Kalau aku lihat di masa lalu, ini orang kalau aku lihat sebenarnya sukses, orangnya baik hati, bisa dipercaya dan orangnya protektif juga. Apalagi terhadap
keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Dia orangnya sangat berusaha banget ya membangun lingkungan yang aman dan benar-benar memberikan penuh kasih sayang kepada keluarga dan orang-orang terkasihnya. Aku lihat memang dia ini orang yang sangat menganggap komitmen itu sangat serius. Jadi kalau misalkan mau komitmen sama dia nggak langsung ngajak komitmen. Dia merasa bahwa perlu mengenal kamu terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh gitu ya. Makanya mungkin hubungan kalian itu lama ya, sampai dia berani untuk berkomitmen dengan kamu atau sampai dia mau serius sama kamu. Itu lama pendekatannya tuh, ya karena dia butuh mengenal terlebih dalam dulu kamu itu seperti apa. Bahkan mungkin ada yang udah bertahun-tahun tapi nggak dikasih kepastian ya karena ini. Ya dia menganggap suatu komitmen itu serius gitu ya. Sebenarnya aku lihat juga kamu dengan dia selama ini tuh solid. Ya, hubungan juga sebenarnya stabil-stabil aja. Cuman memang aku lihat di sini hubungan ini terlalu individual. Ya, sama-sama mandiri sehingga apa ya, kayak punya kesibukan masing-masing. Kurang ada quality time, kurang ada saling ketergantungan atau saling membantu. Seperti itu ya. Aku lihat memang baik secara emosional maupun finansial, aku lihat hidup kalian ini nyaman-nyaman aja sih satu sama lain ya selama ini ya. Jadi karena itu tadi aku bilang kalian ini sama-sama individual, jadi mengusahakan segala sesuatunya masing-masing gitu ya. Jadi tidak melibatkan, tidak menyusahkan, tidak bergantung terhadap pasangan. Jadi kayak ya kamu kerja ya dia pun punya pekerjaan gitu. Kamu punya penghasilan, dia pun punya penghasilan kayak gitu. Ya, jadi kalau masalah kehidupan yang terasa nyaman, baik itu secara finansial ataupun emosional, kalian usahakan masing-masing sehingga ini kayak bukan suatu hubungan ya. Ini kayak apa sebutannya ya? Platonis, apa sih sebutannya? Pokoknya intinya individu, tapi ya mau punya suatu hubungan komitmen, tapi masih sendiri-sendiri gitu loh. Apa tuh? Ya, yang seperti itulah hubungannya. Jadi kayak tidak melibatkan sepenuhnya satu sama lain. Oke, kalau aku lihat mungkin selama ini kamu merasa menjalin hubungan dengan dia itu seperti terjebak. Karena aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia kayak ada rasa kehilangan kemandirian akibat terlalu terlibat dalam hubungan ini. Kamu kayak terlalu bucin, kamu terlalu posesif gitu ya. Sehingga terjadilah tingkat ketergantungan yang tidak sehat. Ya, kamu selalu nempel ke dia terus kayak gitu ya. Kamu selalu terbucin-bucin terus sama dia seperti itu sehingga hubungan ini tidak sehat. Makanya setiap kali terasa hubungan ini tidak sehat, kalian itu oleh semesta dijauhkan kayak gitu ya. Untuk bisa menghidupkan kembali minat-minat kalian terkait yang tidak terkait dalam hal cinta-cintaan. Jadi karena kamu mungkin kalau udah bucin banget sama dia, kamu itu sampai lupa untuk kerja, lupa untuk fokus dalam pekerjaanmu kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kalau kamu udah merasa ada di tahap hubungan toksik, hubungan yang tidak sehat, kamu pasti dijauhkan oleh dia. Kayak gitu untuk bisa kamu fokus ke yang lain, misalkan pekerjaan, keluarga atau apapun. Seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini masalah dalam hubungan kalian juga akibat adanya masalah kesehatan mental ya. Entah ini kamu atau dia yang punya kesehatan mental yang sakit ya. Atau bisa jadi dari kedua belah pihak punya masalah kesehatan mental. Ya, I don't know ini apa diagnosanya. Pokoknya ini ada masalah mental ya. Ini juga yang mempengaruhi hubungan kalian akhirnya tidak sehat gitu. Misalkan narsistik gitu ya, bipolar atau apalah kayak gitu ya. Depresi, ya, semacam itu, kecemasan yang berlebihan, ketakutan berlebihan dan semacamnya. Seperti itu ya. Jadi ini juga yang membuat hubungan kalian tidak sehat. Terus itu juga apa ya? Kalau aku lihat kayak ya hubungan ini terasa sulit untuk dijalani. Ditambah lagi juga banyak sekali emosi-emosi negatif ya
yang kalian rasakan termasuk kekerasan, sikap mendominasi, tipu daya, ditambah lagi kecemburuan yang sangat akut ya, akut banget kecemburuannya. Bisa jadi kamu mungkin terlalu cemburuan sama dia atau dianya terlalu cemburuan sama kamu atau kedua belah pihak sama-sama cemburuan. Devil menandakan bahwa adanya nafsu dan godaan yang besar ya. Bisa jadi dia memang, punya suatu tingkat nafsu atau ini ada hubungannya dengan nafsu godaan yang besar tuh mungkin gairah, seksual ya, secara fisik. Gairah seksual secara fisik. Terus itu juga mungkin dia orang yang gampang tergoda atau gampang menggoda. Ya, suka flirting sana flirting sini sehingga ya cheating sana cheating sini gitu. Kemudian oh ya dia ini juga punya kebiasaan hedonisme yang sangat tinggi ya. Jadi apa ya, dia ini orang yang sangat mengejar kesenangan materi dalam hidupnya. Jadi dia gampang tuh meninggalkan kamu demi pasangan yang mungkin lebih kaya atau dia gampang meninggalkan kamu demi pekerjaan yang menghasilkan uang yang banyak, seperti itu contohnya ya. Terus itu juga ternyata dia ini selama ini tuh selalu mencoba mengelola terlalu banyak hal dalam hidupnya sehingga kurang bisa meluangkan waktu untuk hubungan kalian atau untuk kamu. Dia terlalu fokus pada hal lain dalam hidupnya. Fokusnya itu teralihkan dari hubungan karena adanya kekhawatiran akibat pekerjaannya atau keuangannya atau keluarganya atau bahkan ya yang lainnya lah ya. Pokoknya fokus dia itu teralihkan dari kamu itu karena adanya kekhawatiran dalam hal pekerjaan, uang, keluarga, atau hal lainnya. Ya, sehingga hubungan kalian ini selalu ada di ambang kehancuran ya akibat stres yang dia alami dan akhirnya mengakibatkan konflik juga permusuhan di antara kalian. Terus itu juga akhirnya endingnya ya udah memutuskan hubungan. Ya, jadi saat ini aku lihat kamu dengan dia sudah putus hubungan nih. Ya, bisa jadi juga putus hubungannya juga karena ada perselingkuhan juga gitu. Ya, ternyata dia selingkuh juga dari kamu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, ini pertanda ya kamu harus bersyukur sih kalau dipisahkan dari dia ya karena di sini aku lihat dia ini ternyata masih punya masalah dalam hal kesetiaan ya karena mungkin dia masih sering selingkuh ditambah juga karena dia belum bisa mendedikasikan waktunya untuk kamu karena dia ini punya masalah terbebaninya kewajiban pribadi. Ya itu tadi misalkan dia tulang punggung keluarga ya atau dia sosok ayah atau dia duda dengan anak sehingga dia harus membiayai anaknya. Intinya kayak gitu. Jadi dia ini masih punya beban tentang kewajiban pribadi sehingga nggak bisa tuh 100% fokusnya hanya untuk kamu. Kayak gitu ya. Pasti bakalan fokusnya terpecah belah dengan hal lainnya kayak gitu. Jadi kalau kamu paksakan juga kamu akan tetap sengsara aja, sakit aja gitu. Atau bahkan ya dia misalkan punya hutang ya, masih punya hutang kayak gitu. Kan gawat tuh. Kemudian Eight of Cups. Ya, menurutmu karena dia orangnya seperti ini ya dan ternyata kejadian hubunganmu bersama dengan dia itu yang malah sulit gitu ya, banyak sekali masalahnya kayak gitu. Pokoknya intinya nggak enak, nggak asik, dan nggak membahagiakan sehingga aku lihat di sini kamu mengambil keputusan untuk, mengakhiri hubungan ini. Jadi mengakhiri hubungan ini adalah keputusan yang tepat bagimu. Karena hubungan ini mulai terasa seperti beban bagimu, karena kamu merasa bahwa sekeras apapun kamu berusaha menjaga hubungan ini tetap ada, tapi semuanya selalu tidak berjalan dengan baik. Ya, kamu selalu merasa ini terlalu sulit untuk diatasi. Hubungan ini apa ya, melelahkan. Seperti itu ya. Seburuk apapun situasinya, kamu tahu bahwa tindakan yang tepat adalah meninggalkannya. Ya, mengakhiri hubungan ini. Karena aku lihat di sini semakin kamu menahan menahan toh nggak akan ada perubahan, nggak akan menunjukkan kebahagiaan gitu ya. Jadi makanya di sini kamu tidak mau menahan-nahan lagi untuk tidak mengakhiri hubungan ini. Seperti itu ya.
Karena menurut kamu juga ya, sebenarnya menurut kalian berdua juga gitu, kalian kayak lebih menderita kalau misalkan terus-terusan menjalani hubungan ini, gitu ya. Jadi aku lihat di sini walaupun mungkin sempat kemarin kayak maju mundur untuk mengakhiri hubungan ini, tapi akhirnya juga diakhiri, gitu. Nah, aku lihat salah satu pihak tapi masih ada nih yang merasa bahwa kayak, "Aduh jangan dong, jangan diakhiri hubungan ini." Kayak belum ikhlas, belum belum rela untuk mengakhiri hubungan ini, ya. Jadi kalau kamu udah merasa ikhlas, merasa rela hubungan ini diakhiri, berarti dia yang belum ikhlas atau belum rela untuk mengakhiri hubungan ini. Aku melihat di sini ada dari mereka, nampaknya memang pengen banget menghubungi kamu, ya. Dia pengen ngobrol lagi nih sama kamu, dia pengen telepon kamu, karena aku lihat di sini mungkin dia merasa bahwa sudah lama nih nggak mendengar suaranya kamu. Jadi dia kangen, dia pengen menghubungi kamu. Cuman dia sadar, dia tahu bahwa ada suatu value, ada nilai, ada banyaknya perbedaan yang menghambat kalian. Ya, jadi dia merasa bahwa kamu dengan dia memiliki terlalu banyak perbedaan. Ini yang ngebuat dia juga kayak nggak mudah gitu loh untuk tiba-tiba datang, tiba-tiba ngajak kamu balikan lagi, atau tiba-tiba ngajak kamu ngobrol lagi gitu ya. Entah apa ini perbedaannya, bisa jadi mungkin saat ini dia sudah punya pasangan sah, menikah gitu ya. Kamu mungkin belum, jadi takut menimbulkan gosip, fitnah dan sebagainya, atau bisa jadi perbedaan pola pikir lagi, perbedaan prinsip ya, atau perbedaan perasaan ya, atau apalah gitu ya. Jadi intinya karena dia merasa melihat adanya banyak perbedaan di antara kalian, ini juga yang mencegah dia untuk tidak secara barbar ya, datang dan pergi, atau datang seenaknya dia ke kamu lagi kayak gitu. Dan juga kenapa misalkan kemarin tidak memperjuangkan kamu ya, karena ini dia lihat juga memang kamu sedari dulu dengan dia tuh ada banyak sekali perbedaan, gitu ya. Terus itu juga aku lihat mungkin selama ini dia selalu mengejar atau berlari mencari apa yang menurut dia menarik di luar sana. Karena dia ini kan orang yang gampang tergoda kan, orang yang gampang tergoda dan orang gampang menggoda. Sehingga aku lihat di sini sekarang nampaknya dia sudah tidak ingin berlari lagi. Dia sudah tidak mau mengejar-ngejar yang di luaran sana. Jadi apa yang saat ini dia miliki itu yang dia fokuskan saat ini. Kalau misalkan saat ini dia punya keluarga, ya udah fokus dengan keluarganya. Kalau perasaannya saat ini lagi fokus di kamu, ya udah fokus di kamu, kayak gitu. Jadi tidak mau mengejar-ngejar yang lain lagi di luaran sana, gitu. Kemudian aku lihat di sini dia nampaknya menyesali sesuatu nih ya. Bisa jadi menyesali apa yang telah dia lakukan sama kamu, yang mungkin tindakan-tindakan yang dulu pernah menyakiti kamu kayak gitu ya. Sehingga dia berharap itu semua tidak pernah terjadi. Dia berharap dulu dia tidak menyakiti kamu, dia dulu tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Karena aku lihat saat ini dia menyesali tindakan-tindakan itu, entah apa. Ya, mungkin di sini ya kamu paham, kamu tahu apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Pokoknya sesuatu yang ngebuat kalian akhirnya berpisah seperti sekarang, dan bahkan dingin, asing seperti sekarang, itu dia sesali. Misalkan dia dulu pernah selingkuhin kamu berulang kali, nah itu dia sesali banget. Dia berharap dia dulu nggak gitu ya, dia dulu nggak selingkuhin kamu gitu. Tapi ya gimana, sudah terjadi gitu ya, nasi sudah menjadi bubur gitu. Jadi ya mau gimana gitu. Hanya bisa menyesalinya saja. Terus itu juga ini ada shadow side ya, berarti kamu membuat dia menyadari kekurangan-kekurangan dia selama ini. Jadi dulu dia menganggap diri dia yang paling perfect, diri dia yang paling gitu ya. Dialah panutan gitulah. Dia adalah rules, dia adalah aturan kayak gitu ya. Dia yang paling benar. Tapi nyatanya
setelah bertemu dengan kamu, entah apa yang terjadi, dari sekian banyaknya terjadi hal-hal dengan kamu, di sini dia mulai menyadari bahwa kamulah orang yang bisa menyadarkan dia tentang kekurangan-kekurangannya dia. Ternyata dia punya banyak kekurangan loh, ternyata dia pun punya kekurangan. Kayak gitu ya, tidak semuanya perfect dalam dirinya, kayak gitu. Terus itu juga aku melihat di sini, menurut dia kamu itu tidak bisa digantikan atau kamu itu tak terganti. Kenapa? Karena cara kamu mencintai dia tidak pernah ada yang bisa menandingi. Jadi dia ini udah sempat gitu kayak membanding-bandingkan, menilai, menilai ya antara kamu dengan si A, kamu dengan si B, kamu dengan si C. Bagaimana sih cara mencintai dia gitu. Ternyata kamu lah yang paling the best, kamu yang paling terbaik ya. Mungkin kamu yang paling tulus, kamu yang paling perhatian, kamu yang paling mau dekat sama dia, kamu yang paling mau tahu urusan dia dan sebagainya ya, sehingga dia merasa bahwa kamu ini nggak bisa digantikan karena cara kamu mencintai dia tidak pernah ada yang bisa menandingi gitu. Kamu yang paling the best di hatinya dia. Oke, kalau aku lihat di sini, dia itu sebenarnya sudah mulai mencintai kamu di saat kalian sudah mulai terhubung atau udah mulai intim. Ya, di saat kalian kemarin sempat kayak ngobrolnya intens gitu ya, semenjak dia udah ngerasa kayak nyaman, damai, tenang bersama dengan kamu, itu dia udah jatuh cinta sebenarnya sama kamu. Gitu ya. Mungkin selama ini kamu kayak ada salah paham, mungkin kamu mengira dia tidak cinta, mungkin kamu mengira dia cuman nganggap kamu sekedar teman atau tempat persinggahan. Tidak, sebenarnya dia dalam hatinya sebenarnya dia cinta sama kamu. Hanya saja ya mungkin memang orangnya terlalu dingin, atau ya karena adanya perbedaan itu tadi sehingga dia tidak berani untuk menunjukkannya kepada kamu secara belak-belakan. Gitu ya perasaan dia. Oke, kemudian dia ingin memberikan kesempatan lagi untuk hubungan ini. Jadi kalau aku lihat di sini dia sebenarnya masih mau pengen memberikan kesempatan lagi untuk hubungan ini berkembang. Dia masih pengen menjalani hubungan lagi dengan kamu. Tapi bagaimana dengan kamu? Nah, itu ya. Kalau dia sih masih pengen, yuk kita sama-sama lagi menjalani hubungan ini. Tapi bagaimana dengan kamu? Gitu ya. Oke, kemudian kalau aku lihat di sini sih dia pengen segera dekat lagi dengan kamu. Dia pengen, makanya di sini itu tadi ya, dia selalu kepikiran kamu, pengen lagi membangun atau menghidupkan kembali romansa ini, dan juga pengen menghubungi kamu. Ditambah lagi dia udah nggak sabar nih dekat lagi sama kamu. Ya, karena mungkin udah lama juga gitu nggak dekat sama kamu atau nggak ada komunikasi, nggak bertemu dengan kamu. Ini orang udah nggak sabaran sebenarnya, pengen bersatu kembali dengan kamu, pengen dekat lagi dengan kamu. Kalau aku lihat di sini dia memang sudah merencanakan, ya cuman nggak tahu ini akan kapan dia realisasikan, tapi dia sudah merencanakan dia akan kembali kepadamu ketika waktunya tepat, ya. Dia nggak tahu tepatnya itu kapan, tapi dia merasa bahwa dia akan kembali ketika waktunya tepat. Mungkin ketika kamu sudah tidak marah lagi, dia lihat ketika kamu sudah bisa welcome lagi sama dia, atau ketika kamu sudah move on, sudah healing ya, atau gimana lah, I don't know. Pokoknya di sini aku lihat dia akan kembali lagi kepada kamu, tapi menunggu waktu yang tepat. Ketika waktunya nanti tepat gitu ya. Pastinya nggak tahu, dia pun nggak tahu pastinya kapan. Tapi masih punya keyakinan diri, punya rasa kepercayaan diri bahwa kalian bisa kembali bersama gitu. Terus itu juga aku lihat di sini, menurut dia waktu yang dia habiskan bersamamu adalah waktu yang terbahagia dalam hidupnya. Ya, dia ngerasa masa-masa bersama dengan kamu adalah masa-masa yang paling membahagiakan. Bukan berarti dengan yang lain nggak bahagia, tapi kamu itu jauh lebih bahagia. Ini tadi, ya, kamu tak tergantikan. Ya, karena cara kamu mencintai dia itu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi. Makanya di sini dia menganggap bahwa waktu-waktu bersama dengan kamu adalah masa-masa terbahagia dalam hidupnya. Gitu.
Ya, karena dia ngerasa benar-benar kayak dicintai, kayak benar-benar merasakan orang yang benar-benar jatuh cinta dan menjalin hubungan yang penuh dengan cinta gitu. Dicintai, diberi ini itu gitu. Ya. Dan nih, ya aku lihat kayaknya dia udah sebenarnya udah nggak sabar ya. Nih, dia pengen menghubungi kamu. Dia ingin menghubungi kamu. Nih, ya di sini dia pengen menghubungi kamu. Dia pengen menghidupkan kembali em, apa romansa di antara kalian. Dia pengen ada dekat dengan kamu, segera dekat dengan kamu. Ini orang aku lihat udah nggak sabar sih, pengen deket, pengen bersama dengan kamu lagi. Gitu ya, ini energinya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk ya, alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun ya yang berhubungan dengan kamu ataupun dia. Silahkan disituasikan saja. KEAIOSTHPG ZUWLVMRD QFY dan X. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.